Sebagai pusat kekuasaan agama Katolik, Vatikan menyimpan sejarah yang kaya, termasuk interaksi panjang dengan Islam. Dalam perjalanan sejarah, tidak hanya paus dan para tokoh lintas agama yang terlibat dalam diplomasi, tetapi juga sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Khalifah Umar bin Khattab. Kisah mereka menjadi fondasi dari hubungan lintas agama yang terus berlangsung hingga kini. Mari kita jelajahi bagaimana sahabat Nabi membangun fondasi diplomasi dan bagaimana umat muslim menjalin interaksi di Vatikan pada masa kini. Salah satu momen paling penting dalam sejarah diplomasi antara Islam dan kekristenan adalah ketika Yerusalem jatuh ke tangan umat muslim pada tahun 637 Masehi di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah pengepungan Yerusalem, para pemimpin Kristen mengajukan syarat bahwa mereka hanya akan menyerahkan kota Yerusalem langsung kepada Khalifah Umar. Umar pun datang dari Madinah dan menerima penyerahan kota itu dengan damai. Dalam peristiwa yang legendaris, saat Khalifah Umar tiba di gereja Makam Kudus, tempat yang paling suci bagi umat Kristen di Yerusalem, waktu sholat tiba, Patriark Sophronius, pemimpin Kristen setempat, menawarkan Umar untuk melakukan sholat di dalam gereja. Namun, Umar dengan bijak menolak tawaran tersebut. Beliau khawatir bahwa jika ia melaksanakan sholat di dalam gereja, umat muslim di masa depan mungkin akan menganggap tempat itu sebagai tempat ibadah mereka dan mengambil alih gereja tersebut. Sebaliknya, Umar memilih sholat di luar gereja, di mana sekarang berdiri Masjid Umar sebagai simbol toleransi beragama. Tindakan Umar ini menjadi bukti penting bahwa sejak awal Islam tidak hanya berinteraksi dengan kekristenan melalui konflik, tetapi juga dengan diplomasi dan penghormatan terhadap situs-situs suci agama lain. Selain Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat Nabi lainnya juga berperan dalam hubungan Islam dengan kekristenan. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah memainkan peran penting dalam penaklukan Bizantium. Meskipun kampanye militernya penuh kemenangan, Khalid juga dikenal sebagai sosok yang menghargai musuhnya ketika mereka bersedia berdamai. Beberapa kampanye militernya di sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Italia turut membuka jalan bagi interaksi antara Muslim dan Kristen. Sementara itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, juga dikenal karena kebijakan damai dan diplomatisnya. Dalam surat-suratnya kepada para gubernur Muslim, Ali kerap menekankan pentingnya memperlakukan non-Muslim dengan adil, terutama terhadap umat Kristen yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Pandangan ini selaras dengan kebijakan yang dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Masuk ke Perang Salib menjadi salah satu fase paling menegangkan dalam hubungan antara Vatikan dan dunia Islam. Namun, meski penuh dengan pertumpahan darah, ada momen-momen diplomasi yang berusaha untuk menciptakan perdamaian. Sebagai contoh, setelah pertempuran Arsuf, Sultan Saladin dan Raja Richard Hati Singa terlibat dalam negosiasi yang difasilitasi oleh para utusan Vatikan. Saladin menawarkan perdamaian dengan mengizinkan umat Kristen melakukan ziarah ke Yerusalem meski tetap berada di bawah kendali Muslim. Momen diplomasi ini menjadi salah satu contoh bagaimana meskipun berada di tengah konflik besar, dialog dan komunikasi tetap bisa berjalan. Hubungan seperti inilah yang menjadi cikal bakal dialog antar agama modern yang sekarang sering diusung oleh para pemimpin Vatikan dan dunia Islam. Pada 2006, hubungan Vatikan dengan komunitas Muslim global memburuk karena pidato Paus Benediktus XVI di Regensburg, Jerman. Pidato itu sebenarnya mengkritik sekularisme yang negatif dengan mengutip pernyataan Kaisar Bizantium. Namun, penafsirannya menjadi bola liar yang oleh masyarakat global diartikan menghina agama Islam. Paus Benediktus XVI menunjukkan bahwa tidak ada niatan mencederai hubungan kedua agama besar dunia tersebut. Pada tahun yang sama, ia mengunjungi Masjid Biru di Istanbul, Turki, dan berdoa sembari menghadap ke arah Ka'bah sebagai tanda persaudaraan. Hubungan Vatikan dan Islam membaik, tetapi belum bisa kembali ke keakraban semula. Hal ini berubah dengan terpilihnya Paus Fransiskus pada 2013. Setelah terpilih, ia menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap kelompok migran yang terpaksa meninggalkan kampung halaman akibat konflik, bencana, dan kemiskinan. Paus mengecam ketidakadilan terhadap bangsa Palestina dan mengkritik meletusnya perang di Suriah.
Paus Fransiskus sejak terpilih pada tahun 2013 secara aktif mengupayakan dialog dengan dunia Islam. Salah satu langkah terpenting adalah pertemuan dengan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, yang menandai dimulainya kembali dialog antara Vatikan dan lembaga-lembaga Islam setelah sempat berhenti. Paus Fransiskus menekan perjanjian persaudaraan untuk perdamaian dunia. Pada saat yang sama, kedua pemuka agama itu menjadi penerima penghargaan Zayed untuk persaudaraan yang pertama. Perjanjian tersebut dianggap sebagai dokumen terpenting hubungan tahta suci dengan umat Islam setelah doktrin kedua Vatikan. Di dalam perjanjian itu dijelaskan, iman sejatinya membuat seseorang melihat orang lain sebagai saudara. Membunuh satu orang sama dengan membunuh kemanusiaan. Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin Muhammad Abdus Salam yang turut membidani lahirnya perjanjian persaudaraan tahun 2019 memaparkan kepada majalah Amerika The Jesuit Review 13 April 2021. Syekh Thayyib melihat terpilihnya Paus Fransiskus sebagai awal baru yang positif bagi relasi Vatikan Islam. Paus dan Syekh Ahmad Thayyib sama-sama menyerukan moderasi beragama dan mengutamakan dialog untuk mengatasi perbedaan. Hubungan Al-Azhar dengan Vatikan kembali aktif. Dalam wawancaranya dengan majalah yang sama, edisi 6 Maret 2021, Imam Jesuit Inggris, Damian Howard, yang meneliti soal hubungan Islam Katolik menjelaskan, selama berabad-abad, umat Katolik dan Islam hidup berdampingan. Bahkan masjid dan gereja pun bersebelahan. Namun secara spiritual terpisah jauh. Ini yang kemudian ditinjau kembali mengenai makna dan praktek spiritual mengedepankan kemanusiaan. Howard menjelaskan, Paus Yohanes Paulus II adalah pelopor gerakan kerjasama antar umat beragama yang signifikan. Ia secara khusus mendekati negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan menjembatani berbagai dialog. Dalam dialognya dengan dunia Islam, Paus Fransiskus menekankan konsep persaudaraan manusia yang menegaskan bahwa semua manusia terlepas dari agama mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Langkah-langkah ini telah mempererat hubungan antara Vatikan dan berbagai negara Islam, menjadikan Paus Fransiskus sebagai tokoh kunci dalam dialog lintas agama di era modern. Paus Fransiskus juga dikenal karena kunjungannya ke negara-negara mayoritas Muslim. Pada kunjungannya ke Irak pada tahun 2021, Paus menekankan pentingnya persaudaraan antar umat beragama dan mendorong umat Kristen dan Muslim untuk hidup dalam damai. Ia secara terbuka mengutuk ekstremisme baik dari pihak Muslim maupun Kristen dan mendorong toleransi serta koeksistensi. Belum lama ini, Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dengan misi perdamaian. Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menandatangani perjanjian bersama mengenai persaudaraan dan perdamaian. Komitmen ini mempererat dialog antar umat beragama, terutama antara tahta suci dan umat Islam, seperti yang diupayakan oleh Paus. Konsistensi Paus Fransiskus menjembatani dialog antar agama ini bukan tanpa kritik. Ada pula pihak-pihak yang menuduh dia sudah berlebihan. Paus bergeming dan menjelaskan bahwa doktrin kedua Vatikan menekankan kemanusiaan dan keimanan berjalan beriringan. Kita harus saling mendoakan, berdialog, dan saling meminta nasihat. Itu semangat bersaudara dengan semua, kata Paus Fransiskus kepada Religion News Service 2021. Saya ingin menerangkan terlebih dahulu mengenai Vatikan. Vatikan itu rumah bagi tokoh-tokoh penting Katolik. Kota Vatikan adalah negara terkecil di dunia, hanya seluas 100 hektar dan berpenduduk sangat sedikit, yakni 800 orang. Vatikan sendiri terletak di pusat kota Roma, Italia, tetapi merupakan negara monarki absolut. Oleh karena itu, negara ini tidak seperti negara lain di dunia. Berkat prestis Vatikan dan warganya, negara ini memiliki mata uang, polisi, hukum, dan banyak lagi. Paus saat ini adalah raja absolut, yang berarti ia memegang kekuasaan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan negara dan pada dasarnya dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Seluruh populasi kota Vatikan hanya 800 orang. Setiap warga negara yang tinggal di kota tersebut beragama Katolik dan dianggap berpengaruh atau signifikan dalam beberapa hal, khususnya ajaran Katolik.
para pendeta, mereka yang berkontribusi pada operasi Kota Vatikan secara religius, dan Garda Swiss yang mempertahankan Kota Vatikan adalah satu-satunya orang yang diizinkan untuk tinggal di dalam Kota Vatikan. Sebenarnya ada lebih dari 2.400 orang yang bekerja di dalam Kota Vatikan, umumnya di museum dan tempat wisata. Berpergian setiap hari dari Italia, tidak ada rumah sakit di Kota Vatikan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kewarganegaraan, Anda sebenarnya tidak dapat dilahirkan di negara tersebut. Kewarganegaraan diberikan berdasarkan otoritas dan kekuasaan di dalam Vatikan. Lantas, jika demikian, apakah ada komunitas Muslim di Vatikan? Ada, tapi datang dan pergi. Umat Muslim, seperti penganut agama lain, pada umumnya tidak dianggap sebagai penduduk Kota Vatikan, karena kota ini terutama berfungsi sebagai kantor pusat gereja Katolik. Namun, Kota Vatikan seperti tempat lain mungkin memiliki pengunjung dari berbagai latar belakang, termasuk Muslim yang datang untuk wisata atau tujuan lain seperti bekerja dan belajar. Mayoritas pendapat mengatakan semua umat Muslim di Kota Vatikan hanyalah sebatas wisatawan, pekerja, dan pelajar. Tidak ada satupun umat Muslim yang tinggal di Kota Vatikan. Meskipun tidak ada masjid resmi di dalam Vatikan, para pekerja, wisatawan, pelajar Muslim sering berkumpul di rumah-rumah atau masjid di sekitar Roma untuk melaksanakan ibadah mereka. Masjid Agung Roma yang merupakan salah satu masjid terbesar di Eropa menjadi pusat kegiatan keagamaan komunitas Muslim di Roma dan sekitarnya. Kehidupan mereka di Vatikan sehari-hari mencerminkan upaya integrasi dan toleransi, di mana identitas keagamaan mereka tetap dihormati. Ini menunjukkan bahwa bahkan di pusat agama Katolik dunia, Muslim bisa hidup dengan damai. Ada juga seorang Indonesia bernama Denny Iskandar pernah mendapatkan beasiswa dari Vatikan. Artinya, umat Muslim di Vatikan dapat dikatakan bukanlah komunitas yang ajeg dan paten, melainkan mereka datang dan lalu pergi atau pergi dan lalu datang. Bukan suatu komunitas yang menetap, benar seperti yang tadi dijelaskan hanya berstatus sebagai wisatawan, pekerja, atau pelajar. Tapi setidaknya ada sebuah pelajaran bagi kita semua. Apakah itu? Di luar ikatan agama, ada aktivitas kemanusiaan yang harus juga diutamakan. Masyhur sering kita dengar, saudaramu yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Vatikan dan Italia tentu secara kebijakan tidak sama, berbeda dengan Italia, di mana Islam di Italia populasinya terus meningkat. Dilansir dari euroislam.info, awal 1990 dan 2000-an, populasi Muslim di Italia meningkat lebih dari 400%, dari 154.000 menjadi 825.000. Namun, data resmi pada 2006 memperkirakan terdapat sekitar 723.000 Muslim yang berada di Italia. UK Foreign and Commonwealth Office memperkirakan bahwa 825.000 Muslim tinggal di Italia. Mendengar semua penjelasan tadi menjadi sebuah kewajaran jika di Vatikan tidak ada umat Muslim yang tinggal menetap di area Vatikan, apalagi mendapatkan warga kenegaraan. Bukan karena faktor diskriminasi atau kebencian, tidak. Kalau harus kita simpulkan semua perbincangan ini, kiranya demikian. Sejarah interaksi antara Islam dan Vatikan berawal dari masa para sahabat Nabi Muhammad, seperti Khalifah Umar bin Khattab yang memilih diplomasi damai saat menerima penyerahan Yerusalem. Dari masa Perang Salib hingga era Paus Fransiskus, hubungan ini seringkali diliputi konflik, tetapi juga banyak momen diplomasi dan dialog lintas agama. Komunitas Muslim di Vatikan, meskipun datang dan pergi, menjadi simbol dari toleransi dan koeksistensi di jantung kekristenan dunia. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa perbedaan agama tidak harus selalu mengarah pada konflik. Sebaliknya, dialog, kerjasama, dan toleransi bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Bahkan di tempat-tempat yang kita anggap mustahil, diizinkannya Muslim hadir di Vatikan adalah bukti dari hidupnya hubungan yang terus berkembang antara dua agama besar ini.
Demikianlah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.